Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Pada review video kali ini, di depan saya ini ada Honda Tiger yang dimodif klasik ya. Nah, ini dengan keluhan ini motornya itu nggak bisa hidup. Namun untuk kelistrikan pengapian itu ada. Hanya dia mesinnya itu sedikit ngeplos atau kompresinya itu kecil teman-teman. Nah, ini sebelum kita cek lebih lanjut, ini kita tes dulu untuk bagian pengapian. Pengapiannya bagus, dan untuk bahan bakar bensinnya juga dia lancar ke karbonnya. Nah, ini nanti kita cek dulu untuk bagian klep teman-teman. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu. Untuk klep Tiger itu selahnya itu 0,10 standarnya. Kalau dia nanti kita cek masih standar, berarti itu ada masalah di klepnya, entah dia bocor atau apa. Nanti kita cek dulu. Ini sebelum saya bongkar, saya coba saya selah dulu. Untuk pengapian juga bagus. Sekarang kita buka bagian tutup klep. Kita cek berapa celahnya. Kalau celahnya masih bagus, berarti celahnya klep aman. Nah, nanti langsung kita bongkar. Karena untuk Tiger ini, itu membuka head cylinder itu nggak bisa kita buka satu-satu, atau kita ambil headnya aja, tapi harus diturunkan mesin satu gelondong. Mesin harus turun total dari sasis, dilepas semua, baru bisa diakses. Nah, untuk mengecek bagian klep, posisikan mesin posisi top. Coba kita selah dulu, kita putar dulu mesinnya supaya posisinya top. Kita tes menggunakan filler gig ukuran 0,10. Dan ini untuk celah klep bagus teman-teman ya, masih di 0,10. Artinya apa? Berarti ini ada kebocoran di ruang bakar. Dan untuk bisa mengecek lebih lanjut, ini harus dibongkar. Sekarang kita bongkar bagian mesinnya semua, satu mesin kita turunkan semua. Yang saya bilang tadi, kalau untuk Tiger, Mega Pro, GL Pro itu nggak bisa. Kita ambil headnya aja di sini, kayak Versa atau Mega Pro Mono nggak bisa. Ini harus turun semua. Ini untuk mesin sudah diturunkan. Sekarang kita buka bagian head silindernya. Yang pertama kita buka dulu bagian tutup rantai timing. Kita buka gearnya, lalu kita buka untuk bagian headnya.
Untuk mesin sudah dibuka teman-teman ya. Ini untuk bagian pistonnya sangat-sangat kotor, ini untuk keraknya ini banyak. Dan untuk bagian head cylinder ini, nah ini juga keraknya sudah numpuk. Nanti kita buka dulu untuk bagian klepnya untuk kita cek. Dan ini teman-teman ya, ini untuk bagian klep, terutama yang klep X. Klep X ini sudah banyak yang kesumbat sama kerak. Nah ini masalahnya itu ada di sini nih. Ini yang menyebabkan kompresi bocor. Ini nggak perlu saya tes menggunakan bensin untuk mengetes kebocorannya, tapi udah jelas. Saya sudah yakin ini masalahnya di klep. Dan untuk ruang bakar nanti ini kita bersihkan bagian kubahnya ini. Dan untuk baut head cylinder yang bagian sebelah kanan ini, yang ini ngedol, ini dratnya udah rusak. Nanti kita perbaiki, kita buatkan lagi drat baru ukuran M6 atau 6 mili. Nanti kita bor, kasih recoil, dan kita bikin lagi atau kita buat lagi menggunakan drat M6 atau 6 mm untuk ukuran baut 8 atau baut 10. Nanti kita bersihkan dulu bagian kubahnya ini, termasuk bagian piston juga kita bersihkan. Nanti piston kita cek juga, kita buka bloknya, sekalian kita cek bagian ringnya, ring pistonnya, apa ada yang bermasalah atau enggak. Nah nanti untuk bagian permukaan piston ini nanti kita bersihkan semua. Ini keraknya itu lembab. Yang pertama kita bersihkan dulu untuk bagian kubahnya menggunakan sikat kawat sama klepnya, baru nanti disekir. Ini untuk blok silinder, piston sama head silinder sudah diamplas teman-teman ya, tinggal dicuci. Tapi sebelumnya nanti saya perbaiki dulu bagian ini, drat untuk tutup head silindernya. Nanti ini disenel lagi, ditap ulang menggunakan recoil 6 mm atau M6. Nanti kita buat dulu menggunakan 7 mili, lalu kita drat menggunakan 8 mili untuk drat luarnya. Nanti drat dalamnya masih menggunakan drat M6 atau 6 mili.
Ya, sekarang tinggal di hand tap menggunakan hand tap 8 mili. Nanti untuk recoil yang drat luarnya juga 8 mili, tapi drat dalamnya itu 6 mili. Ini untuk recoilnya ya, ini recoil M6. Sebelum dipasang recoilnya, ini dikasih lem besi dulu, lem hitam putih kayak gini, kita campur. Tujuannya supaya lebih lengket nantinya. Nah, ini baru kita pasang sebagian di sini. Sebagian kita pasang ke recoilnya yang ini. Baru kita masukkan atau kita putar. Dah, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit supaya lemnya itu mengering atau mengeras. Nanti baru dirapikan. Ini untuk bagian yang sudah disenai, sekarang tinggal dirapikan untuk dipasang bushingnya. Nanti setelah bushing dipasang baru kita rakit semua. Ini sebelumnya kita bor dulu menggunakan 8 mili supaya untuk dudukan bushingnya nanti pas. Oke, untuk drat tutup headnya sudah selesai. Sekarang mesin kita rakit semua, termasuk blok dan pistonnya. Untuk komponen head cylinder kita rakit dulu untuk bagian seal klepnya, dan klepnya kita pasang semua dulu. Nanti tinggal dipasang sekalian.
Sekarang dilanjutkan ke pemasangan rantai mesin atau rantai timing. Untuk pemasangan rantai timing, posisikan piston di posisi top, ditandai dengan sepi magnet ini lurus dengan tanda panah yang ada di crankcase. Ini sudah posisi top, piston sudah di posisi di blok paling atas. Dan untuk noken as juga di posisi top, posisi noken atau bungkungan klep menghadap ke bawah, dan ini netral untuk noken asnya ini. Nah, kayak gini bisa digerakkan. Ini sudah posisi top dua-duanya, sekarang tinggal dipasang untuk bagian rantai timingnya. Nah, setelah penegang setelah tensioner atau penegangnya ini dimajuin, posisinya sudah menekan ke bagian lidah ini. Tensioner menekan lidah tensioner dan menekan rantai timing. Nah, setelah ini kencang atau sudah kencang ininya, udah menegang rantainya, sekarang tinggal dikencangkan untuk bagian baut timingnya, termasuk baut pengunci bagian bawah sini. Sekarang tinggal dipasang untuk bagian gigi one way, magnet, dan gigi penghubung ke dinamo starter. Sebelum mesin kita pasang ke rangka motornya atau ke sasis, sekarang kita setel dulu untuk bagian klepnya. Untuk klep Tiger atau GL itu sama ya, ukurannya itu 0,10 standarnya, dan ini saya setel 0,10. Dan untuk penyetelan klep, untuk setelan klep, penyetelannya itu piston masih dalam posisi top atau TMA, dan noken as juga posisi top. Dan sekarang udah selesai, mesin tinggal kita pasang untuk bagian bak magnet atau bak sepulnya, nanti dipasang di atas termasuk tutup noken as, dan untuk bagian tutup klep depan juga belum dipasang. Nanti sekalian untuk mengecek pompa oli atau oli yang naik ke sini bagus apa enggak. Sekarang tinggal kita rakit. Mas, gua entek mas, resik.
Untuk perakitan mesinnya dari awal sampai selesai sudah saya review, dan sekarang sudah dipasang semua untuk komponennya, kabel dan lain-lain semua sudah dirakit. Sekarang langsung kita coba. Dan mohon maaf ini untuk cahayanya agak gelap karena ini sudah malam. Tadi saya lembur untuk pemasangannya biar selesai semua. Dan sekarang langsung saya coba dulu. Dan untuk hasilnya sudah oke teman-teman ya. Untuk mesin sudah normal, mesin sudah nggak ngempos, langsamnya juga sudah bisa normal, enak, nggak mati-mati. Dan untuk perbaikan ini sudah selesai. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.